Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-temanku semua, Pak Irfan, Bu Istiqomah. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum melakukan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya akan memperkenalkan dulu. Saya sebagai pengamat, Pak Irfan sebagai eh, coaching, dan Bu Isti sebagai coach. Sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, ada beberapa rubrik yang akan saya gunakan. Yang pertama, saya akan amati, yaitu alur Tirta pada kegiatan hari ini, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching hari ini. Yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki oleh coach pada rubrik digunakan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Pak, pada kesempatan ini, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Baik Bu Yulia, pada latihan coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama mengenai presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, dan juga yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu. Berarti ada 3 konsep coaching, ya Pak, yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga konsep tersebut, mana yang spesifik ingin diobservasi ya Pak? Mungkin dari ketiga konsep tadi, saya akan mengambil satu gitu ya Bu. Jadi yang diobservasi mengajukan pertanyaan berbobot mungkin. Oke. Selanjutnya, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa ya Pak yang diinginkan? Secara garis besar, saya sebagai coach ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Kemudian nanti mungkin sharing, diskusi sama coach itu nanti untuk memunculkan ide-ide baru. Seperti itu, Bu. Oke, berarti nanti Pak Irfan sebagai coach, kemudian Bu Isti sebagai coach, gitu ya Pak ya? Nggih, Bu. Dari kegiatan ini, Bapak ingin mendapatkan solusi dari permasalahan serta ingin memunculkan ide-ide baru. Begitu nggih Pak nggih? Iya, benar sekali, Bu. Oke. Kalau seperti itu, waktu selanjutnya monggo saya berikan kepada Pak Irfan dan Bu Isti. Monggo Pak. Nggih, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Istiqomah. Waalaikumsalam, Bapak Irfan. Ngapunten, Bu Is. Nggih. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Baik, Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan? Monggo. Jadi saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Jadi begini nggih, Bu Istiqomah ya. Kenapa ya? Akhir-akhir ini saya sendiri itu merasa bahwasannya murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah yang mengerjakan tugas itu ya bisa dikatakan sangat sedikit sekali, Bu. Hanya 50% kalau tidak salah. Seperti itu ya, Bu. Oh, begitu. Jadi menurut Pak Irfan, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita nanti?
hari ini? Jadi saya pengen sharing gitu nggih Bu dengan jenengan pada siang hari ini. Pokoknya saya berharap nantinya ada solusi atas permasalahan yang saya sebutkan tadi di mana anak-anak yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dan anak yang secara kuantitas pengerjaan tugasnya itu hanya di bawah 50% gitu ya Bu. Menurut Bapak Irfan, hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak Irfan? Kalau boleh saya ingat-ingat kembali, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu ya Bu ya. Yang pertama, pembelajaran saya sendiri mungkin sepertinya sedikit membosankan karena eh, saya mengajar di komputer gitu ya Bu. Jadi mungkin terlalu monoton. Di mana kalau saya di pembelajaran komputer itu saya yang terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya mempraktekkan seperti itu. Dan yang kedua, mungkin tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya tersebut, Bu. Oh, begitu nggih, Pak. Kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak nantinya? Eh, Kalau masalah itu, menurut saya, murid-murid pasti nggih menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, tidak membosankan. Intinya pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan yang jelas menyenangkan itulah, Bu. Ya, kalau begitu benar banget, Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, mungkin pembelajaran harus student center ya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Nanti di pembelajaran itu murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran tentunya Bu. Kemudian ya mungkin ketika hilangnya fokus anak-anak, sudah jam-jam rawan gitu, ketika siang hari, pas lapar juga, mungkin saya juga bisa melakukan ice breaking gitu ya Bu. Atau game-game supaya pembelajaran lebih menarik dan mengembalikan fokus lagi untuk anak-anak melaksanakan pembelajaran. Gitu kayaknya Bu. Oh, begitu nggih, Pak. Lalu, Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya. Karena itu tadi Bu, kalau saya di komputer, apalagi komputer akuntansi, tugasnya itu selalu berbendel-bendel Bu. Satu anak itu bisa ya 2 sampai 3 bendel, satu bendel isinya di kisaran 40 halaman gitu nggih. Dan di situ banyak pertanyaan, banyak SOP yang harus dikerjakan anak-anak, instruksi kerjanya. Dan ya kadang saya tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan mungkin ya Bu ya. Oh, begitu nggih, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas nggih, Pak? Sementara saya itu biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Yang ada di perpustakaan kami mengenai ya komputer akuntansi tentunya. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Saya pikir banyak ya, Bu. Apalagi di zaman sekarang ini anak-anak generasi Z itu sudah familiar banget ya sama yang namanya internet. Mungkin sumber belajar bisa juga dari video YouTube, artikel yang ada di blog, jurnal-jurnal ilmiah, tulisan ilmiah di internet tentunya ya, Bu. Atau sekarang juga bisa anak-anak itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang lagi tren ya, Bu. Generasi Z kok ya. Itu mungkin seperti TikTok atau Reels, kemudian juga Facebook dan sebagainya, Bu. Nah, betul sekali itu, Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya, Pak.
Oh, gitu nggih Bu ya. Jadi di rencana aksi saya nanti eh, untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, yang pertama nggih, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan terlebih dahulu jelasnya nggih. Dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok, kemudian kita juga bisa menggunakan IG, eh, intinya browsing-browsing gitu nggih. Kemudian mungkin yang bisa saya terapkan yang kedua yakni memberikan tugas yang tidak terlalu banyak tapi secara kualitas ya ada isinya gitu nggih. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi saya juga harus menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi jelasnya. Eh, Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Contohnya menggunakan bentuk drama, bisa juga dari lagu, puisi, pantun, laporan digital, presentasi, bisa video, dan lain sebagainya. Wah, keren Pak, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, di mana nanti di situ menggunakan banyak sumber belajar, Bu, tentunya untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Seperti yang saya utarakan tadi di atas, dari berbagai macam sumber belajar, mereka dibebaskan untuk memilih mana yang disenangi. Seperti itu. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya sesuai harapan Bapak. Iya, terima kasih Bu Is atas waktunya sharing. Ternyata permasalahan yang saya hadapi di kelas itu juga luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih jenengan tadi juga menggiring saya mencari solusi gitu nggih. Dengan harapan kita semua nanti bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terus setelah di coaching oleh saya itu perasaan Bapak gimana guys sekarang? Terima kasih atas praktek coachingnya oleh Bapak Irfan sebagai coach dan Ibu Istiqomah sebagai coach. Namun ada beberapa pertanyaan kepada coach. Namun sebelumnya ada pertanyaan yang harus saya sampaikan dari kegiatan coaching tadi. Yang perlu saya sampaikan. Secara garis besar untuk tirtanya sudah tampak semuanya. Dan Bapak Irfan sebagai coach di checklist saya semuanya sudah saya centang. Sebelum dimulai dari ada pertanyaan yang saya sampaikan kepada sudah tampak di awal tadi. Kemudian indikator permasalahan juga sudah tampak. Kali ini kemudian ada rencana aksi tadi juga yang akan tampak, saya gunakan. tanggung jawabnya juga tampak. Dan untuk alur kita semua pada sudah kegiatan tercapai. hari ini yaitu kemudian yang kedua identifikasi, di awal tadi rencana aksi Pak dan Irfan sebagai coach semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching hari ini. Yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki oleh coach sudah memberikan Bapak Irfan. Pertanyaan berbobot. Rubrik yang digunakan pada sesi kali ini, kalau boleh tahu Pak, pada kesempatan kali ini Pak Irfan, kompetensi serta coaching yang sudah akan dikembangkan apa Pak? Jawaban serta potensi baik. dalam Terima kasih Bu Istiqomah dalam menyelesaikan sesi masalahnya. coaching pada Nah, kali ini untuk pertanyaan ada pertama kepada kompetensi Bapak yang ingin saya Irfan, kembangkan. setelah Yang pertama melakukan mengenai coaching tadi, kehadiran penuh, apa yang yang menjadi kedua mengenai indikator pendengar aktif, dan ketercapaian juga pengembangan mungkin yang ketiga, tadi sudah tampak? Monggo bisa Bapak Irfan, bagaimana? kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu Yulia.
sesuai komitmen saya Oke, tadi ketika berarti pada waktu kesempatan praktek kali ini coaching gitu Bapak nggih, Irfan di sebagai mana coach dan Ibu permasalahan saya Yulia tadi sebagai coaching ada dua, ingin mendapatkan anak-anak yang solusi kurang dari antusias dalam permasalahan menerima serta pembelajaran memunculkan dan ide-ide juga baru. secara Oke, waktu selanjutnya kuantitas yang saya mengumpulkan berikan tugas kan kepada gitu nggih. Pak Irfan dan Bunda Dari Yulia. situ Monggo. saya berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan gitu dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga Assalamualaikum murid-murid warahmatullahi tadi belajar wabarakatuh. sesuai dengan Salam bakat dan sehat minatnya, untuk atau hati bisa semua. diistilahkan yang Pak pembelajaran Irfan dan Bu berdiferensiasi Yulia. gitu nggih. Pada hari Jadi ini nanti kita akan tanpa mengadakan ada unsur latihan paksaan coaching. anak-anak belajar. Sebelum Saya melakukan serahkan mereka latihan mau belajar coaching, seperti ada apa sampai beberapa nanti hal yang perlu mendemonstrasikan, saya kemudian sampaikan. menghasilkan Saya sebuah produknya itu sendiri juga terserah sebagai dari anak-anak. pengamat Itu mungkin Bu Yulia. dan Nggih. Bapak Irfan Terima kasih Pak sebagai Irfan. Nah, coach tadi Bu dan I Ibu sudah Yulia menjadi sebagai coach coaching. dan sudah tahu Sebelum perasaannya dimulai, menjadi ada coach ya Bu ya. pertanyaan yang saya Tadi juga sampaikan sudah kepada mengembangkan coach potensinya dalam berkenaan dengan mengembangkan kompetensi kompetensi seorang coach, coach. yaitu Pada memberikan pertemuan pertanyaan kali berbobot ini kepada ada coaching. beberapa Untuk rubrik coaching yang akan akan datang, saya gunakan. kira-kira Yang pertama apa yaitu kompetensi saya yang akan amati dikembangkan adalah berdasarkan Tirta. Pada kegiatan kegiatan coaching hari hari ini ini? Monggo, yaitu Bu Istiqomah. tujuan, Kalau menurut saya identifikasi, yaitu Bu, rencana tiga aksi kompetensi dan itu tanggung yang pertama jawab. adalah kehadiran Semoga nanti kamu, akan yang tampak kedua pada sebagai kegiatan pendengar coaching yang hari lebih ini. aktif Yang lagi. kedua Terus yang yaitu ketiga, kompetensi yang mengajukan dimiliki pertanyaan oleh yang coach berikut. Bapak Irfan. Begitu Bunda. Rubrik yang digunakan pada Terima kasih sesi Bu kali ini, kalau boleh tahu Pak, mungkin waktunya pada sudah kesempatan cukup. kali ini Kita sudah latihan kompetensi bersama. coaching yang akan dikembangkan apa Pak? Saya kira Nggih, latihan baik. coaching Terima hari ini sudah kasih cukup. Bu Saya Istiqomah ucapkan selamat pada kepada Bu Istiqomah, sesi Pak coaching Irfan pada kali ini. sudah Ada melalui beberapa kegiatan kompetensi kita hari yang ini. ingin saya Akhir kembangkan. kata, Yang pertama wassalamualaikum mengenai warahmatullahi kehadiran penuh. wabarakatuh. Yang kedua mengenai pendengar aktif dan juga mungkin yang ketiga bisa. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya ya.